Ada dua orang pria yang berhasil menapakkan kakinya di puncak. Yang satunya merupakan seorang peternak lebah dan yang satunya lagi cuma pemandu gunung, seorang Sherpa. Ada satu kesalahan kecil yang berakibat fatal dilakukan. Edmund Hillary tidak sengaja meninggalkan sepatu botnya di luar kantung tidurnya. Ketika pagi tiba, mereka melihat kalau sepatu itu udah dalam balok es, beku total. Pendakian tidak bisa dilanjutkan kalau tidak ada sepatu. Kakinya akan diserang radang dingin dan akan membusuk dalam hitungan jam. Dan banyak juga dari mereka yang bahkan nggak pulang sama sekali. Jasad mereka dibiarkan ditinggal begitu saja, menjadi penanda jalan bagi para pendaki selanjutnya. Halo semuanya, aku Haris, selamat datang kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, kita akan membahas lagi banyak kisah sejarah yang terjadi dari masa lalu. Dan by the way, siapa di sini yang suka naik gunung dan bercita-cita suatu saat nanti pengen naik gunung Mount Everest, gunung tertinggi di dunia? Video ini mungkin cocok dan dibuat khusus untuk kalian. Selama ribuan tahun yang lalu, ribuan tahun sebelumnya, Gunung Everest merupakan suatu tempat yang sunyi, yang sepi, dan gak pernah ada orang yang menginjakkan kaki di sana. Orang Tibet menjuluki gunung ini dengan Chomolungma yang artinya Dewi Ibu Semesta. Mount Everest is surely one of them. Proud, remote, defiant. It towers above the lofty peaks of the Himalayas, its height of 5.5 miles, making it the tallest mountain in the world. Sir George Everest, following his survey of 1841, estimated its height at 29,000 feet. Gunung Everest bagi para penjelajah dan pendaki dijuluki sebagai kutub ketiga, di mana batas ketahanan fisik dari seseorang itu dipaksa dipres hingga batas paling krusial. Sebelum tahun 1953, ada ratusan orang yang mencoba untuk menaklukkan puncak dari gunung ini, tempat yang dianggap terkutuk oleh banyak orang. Dalam perjalanan menuju puncaknya, mereka akan menghadapi berbagai rintangan di jalannya. Badai es, jurang yang tak berdasar, dan kadar udara yang sangat tipis hingga membuat otak berhenti untuk bekerja dengan benar, alias ngeblank. Banyak orang yang pulang dengan tangan kosong, tidak berhasil mencapai puncak, dan banyak juga dari mereka yang bahkan nggak pulang sama sekali. Jasad mereka dibiarkan ditinggal begitu saja, menjadi penanda jalan bagi para pendaki selanjutnya. Di tengah kerasnya situasi dan kondisi untuk mencapai puncak dari Gunung Everest, ada dua orang pria yang berhasil menapakkan kakinya di puncak, titik di mana tidak ada satu orang pun di muka bumi ini pernah menapakkan kaki di sana sebelumnya. Pada dasarnya mereka ini bukan dua orang yang memang sengaja dilatih untuk tujuan ini. Yang satunya merupakan seorang peternak lebah dan yang satunya lagi cuma pemandu gunung, seorang Sherpa yang bahkan dia tidak pernah sekolah sama sekali. Bagaimana kisah perjalanan mereka? Mari kita bahas. Pada masa awal-awal abad ke-20, banyak dari penjelajah, terutama orang-orang yang hobi mendaki gunung, sangat terobsesi untuk menaklukkan puncak dari gunung ini. Ya, puncak gunung tertinggi di dunia. Contohnya adalah orang-orang yang asalnya itu dari Inggris. Jadi jauh cerita, sebelum kejadian di mana dua orang pria berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest, ada cerita yang terjadi pada tahun 1924. Tersebar berita panas tentang hilangnya dua orang pendaki yang sangat profesional di gunung itu. Dua orang ini adalah George Mallory dan Andrew Irvine. Terakhir kali ada yang melihat posisi mereka ini berada beberapa ratus meter dari puncak gunung Mount Everest. Beberapa waktu setelahnya, tiba-tiba keberadaan mereka hilang begitu saja ditelan gumpalan asap kabut badai yang terjadi di gunung Everest. Hingga beberapa puluh tahun setelahnya, jasad mereka tidak pernah lagi ditemukan. Dan setelahnya, orang nggak begitu saja menjadi kapok. Masih banyak orang yang mencoba untuk mencapai puncak gunung Everest, tapi semua dari mereka mengalami kegagalan. Tubuh manusia secara alamiah tidak dirancang untuk berada di posisi di atas ketinggian 8.000 meter. Di lokasi tersebut, tekanan udara hanya sepertiga dari kadar udara yang biasanya digunakan oleh manusia untuk bernapas secara normal. Setiap tarikan napas terasa sesak, membuat setiap langkah yang dilakukan seperti berlari maraton. Karena memang bebannya nggak main-main, sebuah ekspedisi serius dilakukan oleh Inggris pada tahun 1953. Ekspedisi ini dipimpin oleh Kolonel John Hunt. Dan ekspedisi ini udah seperti sebuah operasi militer dalam skala besar. Mereka membawa sekitar 400 orang, dan 362-nya itu merupakan porter alias pembawa barang. Ada 20 orang Sherpa elit, dan barang bawaan mereka beratnya itu kira-kira itu 4,5 ton mungkin. Isinya macam-macam, ada suplai makanan, tabung oksigen, dan juga tenda-tenda. Semuanya dikerahkan hanya dengan satu tujuan, ya at least ada dua orang yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Strategi dibuat dengan sangat hati-hati, mulai dari memilih siapa yang akan mendaki dan juga di mana posisi suplai-suplai akan diletakkan. Di ekspedisi inilah nantinya dua orang yang berhasil menaklukkan Gunung Everest bertemu dan cerita mereka dimulai.
Pria pertama bernama Edmund Hillary. Edmund Hillary asalnya dari Selandia Baru. Dia seorang pria dengan porsi tubuh tinggi alias jangkung dengan fisik yang sangat kuat karena pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang peternak lebah. Hillary ini bukan seorang tentara dan juga bukan seorang ilmuwan. Meskipun bukan tentara dan juga ilmuwan, Hillary ini memiliki fisik di atas rata-rata dan obsesi yang tidak biasa terhadap pendakian gunung. Dia suka naik gunung. Pria kedua adalah Tenzing Norgay. Dia seorang Sherpa. Sherpa ini merupakan sekelompok etnis yang tinggal di kaki pegunungan Himalaya dan mereka sangat ahli dalam mendaki gunung. Tenzing Norgay lahir dan dibesarkan di kaki pegunungan Himalaya dan baginya Gunung Everest ini bukan suatu entitas untuk dilawan, bukan suatu entitas untuk ditaklukkan. Bagi orang-orang Tibet, pegunungan Himalaya merupakan suatu entitas spiritual yang dipuja. Tenzing memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh para pendaki yang berasal dari barat, yaitu Tenzing memiliki jam terbang tinggi di pegunungan Everest. Ibarat bukit di belakang rumah, tapi dia nggak pernah nyampe ke puncak. Fakta menarik yang mungkin nggak banyak orang tahu, ternyata setahun sebelumnya pada tahun 1952, Tenzing pernah ikut mendaki Gunung Everest bersama ekspedisi yang dilakukan oleh negara Swiss. Saat itu dia bersama rekan-rekannya berhasil mencapai ketinggian 8.595 meter. Tapi karena kekurangan suplai, mereka terpaksa untuk mundur. Pada saat itu ini adalah rekor paling tinggi yang pernah dicapai oleh umat manusia dalam pendakian Gunung Everest. Namun pada akhirnya ekspedisinya harus dihentikan dan mereka terpaksa mundur yang dikarenakan suplai mereka mulai menipis. Meski gagal, pengalaman penting yang dialami oleh Tenzing pada tahun 1952 ini menjadi suatu bekal yang menjadikan Tenzing sebagai aset yang sangat berharga dalam ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris pada masa selanjutnya. Setelah Hillary dan Tenzing bertemu, mereka langsung kayak punya chemistry gitu kalau mereka ini merupakan kombinasi yang sangat pas untuk mendaki pegunungan Himalaya. Hillary dengan teknik mendaki gunungnya yang luar biasa dan tenaganya yang sangat eksplosif, sementara Tenzing dengan stamina dan kapasitas paru-paru yang tidak tertandingi, serta insting tajam untuk melewati badai salju yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Di minggu-minggu terakhir pada bulan Mei pada tahun yang sama, ketegangan di camp semakin meningkat. Pada saat itu, Kolonel John Hunt harus membuat keputusan siapa yang akan pertama kali untuk mendaki puncak Gunung Everest. Pada saat itu, kita mungkin mikir, pasti yang terpilih Tenzing dan Hillary. Ternyata enggak ya teman-teman. Kolonel pada saat itu malah memilih dua orang pendaki yang asalnya dari Inggris, Tom Bourdillon dan Charles Evans. Ya, orang Inggris-Inggris aja gitu. Pada tanggal 26 Mei, Bourdillon dan Evans pun melakukan pendakian pertama dari tim ekspedisi ini menuju puncak. Dalam perjalanan mereka akhirnya berhasil mencapai puncak selatan. Puncak kedua yang sedikit lebih rendah dari puncak pertama yang kira-kira secara vertikal itu beda ketinggiannya hanya 100 meter. Ya kira-kira dikit lagi lah mau nyampe ke puncak yang tujuan akhir mereka. Ya sekilas info, Gunung Everest itu ternyata punya dua puncak ya guys. Puncak utamanya, puncak tertingginya yaitu 8.849 meter yang jadi titik tertinggi bumi. Dan puncak kedua adalah puncak selatan yang lebih rendah dari puncak pertama. Ketinggiannya hanya 8.760 meter. Puncak selatan ini biasanya dijadikan oleh para pendaki untuk berhenti sejenak sebelum lanjut menuju puncak pertama. Kita balik lagi ke cerita tadi. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju puncak, Bourdillon dan Evans terpaksa harus putar balik dikarenakan tabung gas Charles Evans itu mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh es. Di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan keputusasaan, mereka dipaksa untuk memilih satu di antara dua pilihan. Memaksakan diri lalu kemudian mati atau putar balik dan menelan harga diri. Untungnya ya mereka memilih untuk hidup. Hidup adalah prioritas utama. Ya kegagalan tersebut akhirnya membuat mental dari kelompok ekspedisi menjadi hancur. Ya mau gimana lagi ya, ngelihat orang gagal, ya mereka pasti menjadi pesimis. Setelah kegagalan dua orang rombongan pertama, pada tanggal 28 Mei, akhirnya rombongan kedua yang terdiri dari Tenzing Norgay dan Edmund Hillary dikerahkan. Mereka berjuang keras dalam pendakian ini dan singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Camp 9. Mereka mendirikan tenda di camp terakhir sebelum menuju puncak pada ketinggian 8.500 meter. Di tengah-tengah suhu dingin minus 27 derajat Celcius, ada satu kesalahan kecil yang berakibat fatal dilakukan. Edmund Hillary tidak sengaja meninggalkan sepatu botnya di luar kantung tidurnya. Ketika pagi tiba, mereka melihat kalau sepatu itu udah dalam balok es, beku total. Pendakian tidak bisa dilanjutkan kalau tidak ada sepatu. Kakinya akan diserang radang dingin dan akan membusuk dalam hitungan jam. Di tengah-tengah kondisi yang bikin putus asa, Edmund Hillary menyalakan kompor primus kecil dan mulai memanggang sepatu botnya. Dengan api yang berkedip-kedip, dia mencoba mencairkan sepatunya. Mereka menghabiskan waktu sekitar 2 jam. 2 jam yang sangat berharga. Ya pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan kembali pada tanggal 29 Mei. Tepat pada pukul 9 pagi, mereka akhirnya tiba di sebuah dasar dari rintangan mematikan terakhir sebelum mencapai puncak. Ada satu tebing yang posisinya ini nyaris vertikal, yang tingginya ini sekitar 12 meter. Di sebelah kanan tebing tersebut, ada sebuah jurang yang dalamnya 3.000 meter, alias 3 km. Andai kata mereka jatuh, mereka pasti akan jatuh langsung ke lembah Kashung dan ya nggak mungkin selamat kalau jatuh dari ketinggian 3 km. Kondisi oksigen di tabung oksigen yang mereka bawa mulai menipis
menipis dan otak mereka mulai terpengaruhi oleh kondisi kekurangan oksigen, mulai ada rasa-rasanya. Setelah memperhatikan detail tebing dengan sejenak, Hillary akhirnya menemukan jalan keluar. Ada sebuah celah retakan sempit seukuran tubuh manusia di antara tebing batu dan tebing es. Hillary melepas sarung tangannya dan menyelipkan tubuhnya ke dalam celah sempit tersebut. Dia membelakangi es dan menapakkan kaki pada dinding batu, mengerahkan seluruh tenaganya dan mulai melakukan chimney. Inci demi inci dia merayap perlahan menaiki dinding batu dari celah tersebut. Sementara dari bawah, Tenzing Norgay mengamankan tali penahan sekuat tenaga, bersiaga untuk kemungkinan terburuk jikalau saja Hillary terjatuh. Setelah bekerja keras untuk merayap di dinding, akhirnya tubuh Hillary berhasil melewati dinding, mencapai bagian atasnya, dan tubuhnya seketika ambruk di atas tumpukan salju. Tebing mematikan itu telah berhasil mereka taklukkan, dan suatu saat nanti di masa depan, tebing tersebut akan dikenal orang-orang dengan nama The Hillary Step. Kalian boleh cari aja di Google The Hillary Step. Setelah memulihkan tenaga, dia pun kemudian menarik tali dan secara perlahan Tenzing Norgay berhasil juga naik ke atas. Rintangan terberat terakhir sudah berhasil mereka lewati. Setelah mereka berhasil melewati The Hillary Step, medan gunung di atas sana mulai berubah. Pegunungan salju yang biasanya tajam, curam, dan vertikal di sini mulai mendatar dan melandai. Di bawah bentang langit yang begitu luas, mereka tiba-tiba sadar akan satu hal yang sangat penting. Tidak ada lagi tanah yang lebih tinggi daripada tanah yang mereka pijakkan. Pada pukul 11:30, Edmund Hillary dan Tenzing Norgay telah melangkah pada suatu tempat di mana tidak pernah ada manusia yang pernah melangkah di situ sebelumnya. Tidak pernah ada orang yang pernah menapakkan kaki di titik itu sebelumnya. Ketinggiannya 8.848 meter di atas permukaan laut, puncak tertinggi dunia, dan mereka telah tiba di sana. Di momen itu sebuah momen yang hangat terjadi ketika Edmund Hillary mengulurkan tangan kanannya untuk melakukan salaman formal ala-ala Inggris. Tenzing mengabaikan jabat tangan tersebut dan langsung merangkul bro kita. Perayaan atas kemenangan, atas pencapaian dan perjuangan yang telah mereka lakukan. This is the real bromance. By the way, mereka cuma stay di atas sana sekitaran 15 menit. Mereka tidak bisa berlama-lama di atas sana karena waktu adalah musuh. Sementara tabung oksigen yang mereka bawa tidak akan bertahan lama. Edmund Hillary langsung mengeluarkan kamera dan memotret momen bersejarah tersebut. Yang difoto adalah Tenzing Norgay yang berdiri dengan mengangkat kapak yang diikatkan bendera Inggris dengan penuh bangga dari puncak tertinggi dunia. Ya sayangnya nggak ada foto asli dari Edmund Hillary pada saat itu karena Tenzing Norgay ternyata nggak bisa pakai kamera. Karena suhu yang super dingin dan kameranya juga kamera jadul nggak seperti sekarang, ngajarin Tenzing Norgay cara pakai kamera pada saat itu bukanlah keputusan yang bagus. Tapi ya bagi mereka nggak kayak muda-mudi zaman sekarang ya, foto itu bukan segalanya ya, nggak begitu-begitu penting ya. At least mereka udah nyampe ke puncak, mereka sudah puas. Sebelum lanjut turun, mereka melakukan ritual singkat. Tenzing Norgay ini merupakan seorang Buddha yang taat. Dia menggali lubang, kemudian memasukkan beberapa permen dan coklat ke dalamnya sebagai persembahan terima kasih kepada dewa pelindung Chomolungma. Sementara Hillary adalah seorang Kristen. Dia menguburkan sebuah salib yang sebelumnya dititipkan oleh Kolonel John Hunt padanya. Momen di mana dua orang dari keyakinan berbeda bisa menaklukkan berbagai rintangan yang ada jikalau mereka bekerja sama. Perjalanan turun dari Gunung Everest juga sebenarnya tidak mudah ya, tapi karena inspirasi dan semangat yang ada dalam diri mereka begitu menggebu-gebu, perjalanan turun pun bisa mereka lakukan dengan mulus. Sesampainya mereka di bawah, mereka bertemu dengan rekan seperjuangan mereka yaitu George Lowick. Hillary langsung ngomong ke dia, "Well, George, we know the best." Kabar keberhasilan ini kemudian dikirimkan melalui pesan telegram menuruni gunung, melintasi benua dan sampai ke London tepat pada hari penobatan Ratu Elizabeth II. Pesan ini menjadi hadiah persembahan penobatan bagi sang ratu yang luar biasa, yang spektakuler. Atas jasanya, Edmund Hillary dianugerahi gelar kesatria dan sampai sekarang namanya diberi gelar dengan Sir. Makanya namanya dipanggil Sir Edmund Hillary. Sementara Tenzing menerima medali George, salah satu bentuk penghargaan tertinggi. Tenzing and I had been climbing together a good deal, and I think we've become a fairly happy pair. And this was just one example of how a pair roped together are a unit, and how one is always protecting the other. I was leading down the icefall, and when I was crossing a crevasse, a large lump of ice gave way on which I was standing, and I set off down a crevasse. Well, Tenzing, who was following, had the rope tight in a very short time, and pulled me up so I didn't go very far. Ya begitulah kira-kira kisah penaklukan Gunung Everest oleh Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Ada fakta yang cukup menarik ya teman-teman tentang siapa sebenarnya yang duluan nyampe ke puncak. Edmund Hillary duluan apa Tenzing Norgay duluan? Dan jawabannya nggak ada yang tahu karena faktanya baik Edmund Hillary maupun Tenzing Norgay mereka ini udah sepakat kalau mereka akan merahasiakan siapa yang sampai duluan. Mereka kalau ditanya siapa yang nyampe duluan, mereka pasti bilang kami sampai ke atas sana sebagai satu kesatuan.
hormat bagi mereka yang udah gagal sebelumnya. Karena dari situ jalan bagi para pendaki setelahnya itu terbuka. Teruslah berjuang dan berinovasi. Walaupun kamu gagal, mungkin ada suatu masa perjuanganmu akan membantu orang lain mewujudkannya. Sir Edmund Hillary pernah berkata, bukanlah gunung yang kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri. Sekian video kali ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Orang bijak selalu meninggalkan like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.